Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Adit, Mas, dan juga Pak Ketua, teman-teman semuanya. Ini karena sudah hawa-hawa ngantuknya semakin menggoda, jadi tidak lama ya, kira-kira nanti kita lanjut di sesi-sesi lain. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa pemuda apakah penting berorganisasi? Jelas jawabannya adalah penting. Pemuda tanpa organisasi kira-kira ya kekuatannya tidak bisa maksimal. Ibarat banyak pepatah yang bilang kalau hanya satu lidi tak akan bisa dimanfaatkan, bahkan hanya sekedar untuk menyelesaikan 1-2 sampah. Tapi kalau lidi itu digabung, beberapa sampah itu bisa kita tangani dengan baik. Begitu juga pemuda. Pemuda kalau hanya satu barangkali ya, itu juga begitu. Sama halnya dengan bintang sepak bola sekelas Ronaldo, tidak akan ada artinya apa-apa tanpa di backup 10 pemain yang lainnya. Sehebat apapun Lionel Messi, tidak di backup oleh 10 yang lainnya, kira-kira lawan kira begitu. Nah, tengah-tengah kita menjadi wadah, menjadi sesuatu yang bisa mengikat sehingga kehebatan-kehebatan pemuda berondong itu bisa dikelola dengan baik, atau pinjam bahasanya Mas Adit tadi, manajemen yang baik. Nah, apapun itu termasuk untuk mengembangkan unit-unit usaha. Kalau di ADART-nya Karang Taruna itu mengembangkan unit teknis. Nah, unit teknis itu tentu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau konteksnya adalah kewirausahaan, maka tentunya yang mengarah ke sana. Tapi harus diingat, kalau kita kembali pada Permensos ya, Permensos nomor 25 tahun 2019, kewirausahaan ala Karang Taruna itu kewirausahaan sosial. Tidak bisa lepas dari pakemnya Karang Taruna sebagai organisasi sosial. Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Nah, sehingga konteksnya membangun unit-unit usaha sepanjang masih menggunakan alma mater Karang Taruna, konteksnya adalah dalam rangka perkaderan, dalam rangka pembelajaran, ya, dalam rangka perkaderan, dalam rangka pembelajaran. Masih di sana posisinya. Jadi bagaimana supaya anggota Karang Taruna yang punya bakat berwirausaha itu bisa dikembangkan. Nantinya untuk berkembang secara serius, misalkan setelah belajar dari Karang Taruna, follow up-nya ya mungkin bisa bekerja sama dengan Mas Adit membuat PT-nya. Ya. Itu sudah alma maternya bukan lagi Karang Taruna, ya, tapi sudah di luar itu. Nah, prosesnya demikian. Nah, karena kalau kalau masih menggunakan Karang Taruna justru tidak akan bisa berkembang dengan baik, mentok, karena berbagai macam regulasi itu ada pembatasan-pembatasan. Kalau sudah belajar manajemennya, kira-kira begitu ya, belajar manajemen berwirausaha, belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, itu di Karang Taruna. Belajar untuk kemudian bagaimana membuat bank sampah misalkan, tata kelola sampah, sampai kemudian sampah yang tidak bernilai menjadi bernilai, itu boleh menggunakan Karang Taruna. Nah, tapi kalau kemudian ingin lagi mengembangkan, saya sudah bisa ini, misalkan merubah dari yang tidak ada nilai menjadi bernilai, dari sampah yang tidak ada gunanya menjadi sesuatu yang sangat berguna. Bahkan berondong gara-gara Karang Taruna mengelola sampah sampai kekurangan sampah. Nah, kalau sudah hadir seperti itu, sudah bukan lagi Karang Taruna wadahnya, tidak bisa mewadahi.
harus berdiri di luar Karang Taruna, harus berbadan hukum. Karena Karang Taruna juga bukan badan hukum, ini organisasi sosial. Ya. Organisasi sosial yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan. Ya. Permensosnya begitu. Kalau di Permendagrinya juga ini hanya sebatas LPK, ya. Hanya sebatas LPK. Nah, jadi Permendagri itu ada banyak LPK, diantaranya ada yang disebut Karang Taruna. Nah, tujuannya sama, ya. Tujuannya baik di Permensosnya maupun di Permendagrinya sama, bagaimana agar bakat, minat bakat dari masing-masing pemuda yang ada di masing-masing desa itu bisa dikembangkan dengan baik. Nah, termasuk diantaranya yang barangkali menjadi konsen saat ini adalah tentang minat tentang kewirausahaan. Ini baik karena memang salah satu diantara yang akan membuat orang berdaulat itu kalau berdaulat secara ekonomi. Nah, makanya mulai dari menjadi Karang Taruna sudah belajar ke sana. Belajar agar bagaimana bisa berdaulat secara ekonomi. Seperti tadi yang dibilang Mas Adit, selama kita tidak berdaulat secara ekonomi itu tidak ada harganya. Yaitu tadi kesana kemari bawa proposal untuk jasmas, untuk pokir, kira-kira begitu ya. Nah, atau ingin membuat kegiatan A harus kesana kemari ya. Kira-kira ya itu tadi bentuk-bentuk kita tidak berdaulat secara ekonomi. Tapi kalau punya kedaulatan secara ekonomi, maka hal-hal yang demikian maka bisa kita lalui. Nah, semuanya bisa kita lakukan menggunakan yang namanya organisasi ya. Nah, salah satunya diantaranya tentunya Karang Taruna hadir dalam rangka itu. Nah, jadi pemuda dan organisasi kalau kita lihat juga di dalam kilasan sejarah panjang kita ya, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan tidak bisa dilepaskan yang inilah yang kemudian bisa membuat catatan-catatan sejarah yang baik ya. Pemuda dan organisasi itu satu paket, tidak berdiri sendiri. Misalkan mulai dari yang disebut ada organisasi Budi Utomo misalkan. Di sana ada yang kita kenal dengan nama Wahidin ya. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu misalkan kalau dia hanya berdiri sendiri sebagai pemuda tanpa Budi Utomo, mungkin juga nggak bakalan kita kenal sampai hari ini, nggak bakalan kita kenang sampai hari ini. Ya. Begitu juga organisasi-organisasi yang lain yang mengantarkan sampai ke kemerdekaan. Ada peristiwa Sumpah Pemuda misalnya. Sumpah Pemuda itu tanpa perannya pemuda juga sepertinya sulit untuk diwujudkan. Nah, tentunya hadirnya Sumpah Pemuda itu dorongan dari pemuda-pemuda yang memang aktif di organisasi. Sehingga mereka bisa menyatukan berbagai macam pemuda yang latar belakangnya berbeda-beda. Pak C saja ini ngeluhnya sudah luar biasa untuk menyatukan pemuda Brondong. Apalagi di 1928 yang disatukan pemuda Nusantara. Ambon, ya, Ambon, Bugis, Batak, Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Belum ada WhatsApp. Coba bayangkan ya, belum ada WhatsApp. Ya. Kira-kira kalau mau janjian bagaimana itu kan? Kita yang janjian pakai WhatsApp saja telatnya 1 jam, 2 jam gitu kan? Ya. Diingatkan sepanjang jalan itu masih telat. Nah ini bayangkan yang peristiwa menuju Sumpah Pemuda 1928 kira-kira seperti apa? Nah kembali lagi pada tadi yang dibilang sama Mas Adit, nilai integritasnya luar biasa. Yakin saya, tanpa integritas tidak mungkin terwujud itu peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu sulit akan diwujudkan. Tanpa adanya integritas dari para tokoh-tokoh pemuda pada saat itu. 1928 ya. Sebelumnya yaitu tadi ada Budi Utomo ya, ada juga organisasi-organisasi yang lain. Nah, sampai kemudian ada berbagai macam peristiwa yang dikomandani oleh para pemuda sehingga terjadilah
proklamasi 1945, 17 Agustus 1945. Misalkan salah satu peristiwanya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Itu tanpa peran pemuda tidak mungkin terjadi. Di antara kelebihannya kadang pemuda itu kan nekat ya. Nekat, pokok wis dilakoni ae urusan engko kira-kira begitu. Karena pada peristiwa itu juga ada banyak perdebatan untuk kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan 1945, 17 Agustus 1945 itu juga terjadi pro dan kontra, terutama tokoh muda dan tokoh tua. Ada perbedaan. Nah, cuma kan ini nekatnya para pemuda pada saat itu, nekat menculik Bung Hatta dan Bung Karno, sehingga terjadilah itu peristiwa 17 Agustus 1945. Karena beberapa tokoh tua itu masih menunggu janji baiknya Jepang yang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan buat republik ini. Nah, inilah yang kalau kita belajar dari beberapa catatan sejarah itu menjadi sangat penting untuk memberikan motivasi sumber motivasi buat kita untuk kemudian bagaimana kita terus bergerak maju untuk kemudian baik untuk diri kita sendiri maupun lebih-lebih untuk masyarakat di sekitar kita. Ini juga menegaskan sekali lagi ya, kalau kita mau belajar dari sejarah bahwa sebetulnya untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan perubahan ya, itu tidak mungkin sepertinya pemuda tanpa organisasi. Tentu organisasi juga tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada yang mengisi. Nah, makanya ini kesempatan yang baik tentunya buat teman-teman dan yang kira-kira yang hadir di sini yang tetap bertahan ya di sini ini, ya ini kira-kira bibit unggulnya Karang Taruna Bruntung ya ini kira-kira begitu ya. Dan harus diingat ya bahwa untuk menjadi yang terbaik itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang baik, apalagi yang buruk itu tadi ya. Selalu sedikit kan piramidanya kan piramida terbalik ya. Selalu semakin mengerucut artinya kan semakin kecil. Nah, atau kadang kita terbiasa menyebutnya sebagai seleksi alam. Nah, kan kira-kira begitu. Nanti kalau misalkan Mas Adit mengambil dari sini ada 20 orang ya, berproses bersama Mas Adit, bisa jadi sampai akhir yang betul-betul sukses itu jumlahnya biasanya ya sulit untuk bertahan 20 itu tadi kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekali lagi itu saya kira sedikit hal yang ingin saya tambahkan. Jadi setiap nanti gerakan teman-teman yang ingin memperkuat kewirausahaannya itu tadi juga harus memahami rambu-rambunya, batas-batasnya, bukan kemudian dilarang, tapi bahwa jangan sampai batas-batas itu tadi mengganggu untuk teman-teman berbuat yang lebih optimal. Nah, jadi harus tahu kapan masih menggunakan alma mater Karang Taruna dan kapan harus menggunakan alma mater lain dalam rangka untuk mengoptimalkan setiap potensi berwirausaha yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement yang luar biasa mengingat tadi bahwasannya pemuda dan organisasi adalah dua kutub yang saling menjaga dan mempersatukan. Melihat historisasi tadi Pak, saya kok ingat sambutan saya tadi juga membahas terkait dengan historisasi bahwasanya orang-orang hebat itu juga terdidik dari sebuah masa lalunya. Jadi orang-orang hebat itu mampu terbangun dan termotivasi karena darah-darah perjuangannya terlebih dahulu. Maka pastikan dan saksikan dari berapa ratus pemuda yang ada di Kecamatan Brondong yang sampai detik ini berdiri, yang sampai detik ini duduk di pendopo hanyalah orang-orang yang terpilih jenengan semuanya. Luar biasa. Ya, menyoal dari beberapa tadi dari RDT RW, dari peluang juga
dan daripada Permensos 25 tahun 2019 terkait dengan bagaimana peluang pemuda Karang Taruna ini perihal manajerial terkait dengan ekonomi sosial. Maka ini perlu harus ada pembedahan terlebih lanjut.